Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, ada yang masih dalam pengobatan dan masih melanjutkan proses pengobatan ini. Coba simak sampai akhir ya video ini supaya mendapatkan inti dari apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Khususnya buat teman-teman yang mulai baru pengobatan atau yang memutuskan untuk berobat kemarin tapi kemudian menjadi ragu apakah pengobatannya sudah tepat atau belum. Jadi begini, beberapa kita seringkali menemukan banyak kasus kapan sebenarnya orang itu mulai harus berobat ke dokter jiwa. Jadi banyak pasien-pasien yang datang ke saya ini karena pengalaman saya di dalam bidang kecemasan ini sudah cukup lama, sekitar 15 tahunan. Dan pasien ini tidak selalu datang dengan kondisi awal yang baru mengalami gejala panik 1-2 minggu yang lalu. Ya, sangat jarang lah biasanya. Menurut saya banyak di antara pasien-pasien gangguan kecemasan itu malah kelamaan nongkrong di praktek dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis lainnya seperti jantung, kemudian juga ada yang ke saraf ya. Dan di antara kondisi seperti itu mereka merasakan bahwa situasi yang berkaitan dengan gejala fisiknya itu jauh lebih dominan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya mengelola supaya gangguan ini bisa membaik, tentunya dari pengobatan dari sisi fisik ya yang dialami oleh teman-teman ini. Banyak di antara mereka mungkin mengatakan kalau bisa ya saya nggak berobat ke dokter jiwa lah, emang saya gila gitu. Namun yang perlu diperhatikan ketika si pasien datang ke dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf ya yang berkaitan dengan kondisi medis fisiknya, seringkali tidak mendapatkan pengobatan yang tuntas. Dalam artian tuntas adalah ternyata gejala ini tuh tidak sepenuhnya hilang. Ya, ketika diobatin gejala lambung, gejala fisiknya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga orang sering mengatakan bagaimana ya caranya mengelola supaya kondisi seperti ini tuh bisa membantu diri dia dengan baik. Ya, problemnya seringkali adalah pengobatan sendiri dia ragu kalau di luar daripada pengobatan gangguan fisiknya. Jadi ketika si pasien itu misalnya dia mendapatkan informasi lah, anggap dari video YouTube gitu ya, dari saya lah video YouTube-nya. Oh, dia menyadari bahwa ternyata ada yang namanya gejala psikosomatik. Gejala fisik yang sebenarnya dari dasar gejala fisiknya sendiri tidak terlalu dominan. Problemnya itu tidak terlalu dominan ada. Sehingga kalau diperhatikan lingkungannya itu jadi bingung gitu. Ini sebenarnya sakit apa sih saya ini? Kok nggak ada perubahan yang signifikan ketika diminum obat baik. Tapi lepas obat begitu lagi. Padahal katanya nggak ada apa-apa. Nah baru kepikiran. Mungkin, ya mungkin katanya ini dari stres. Tapi pertanyaan pertama dari pasien adalah, saya kok nggak merasa stres ya? Tapi mengapa saya dibilang katanya psikosomatik? Dan saya baca-baca psikosomatik itu katanya sumbernya stres. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa stres yang dimaksud itu belum tentu selalu yang sifatnya akut. Ya, jadi belum tentu yang sifatnya akut atau situasi yang berkaitan dengan hal yang tiba-tiba terjadi. Bisa saja stresnya itu sudah lama, ya, tapi dia tidak menyadari. Selalu dikaitkan dengan kondisi sehari-hari karena biasanya apa yang kita lakukan sehari-hari itulah yang paling dominan membuat perbedaan di dalam kondisi kita sehari-hari. Sehingga kalau misalnya pasien yang terlalu jauh-jauh mikirin kecemasannya itu, nggak usah jauh-jauh, pikirin aja di rumah itu ada sumber kecemasan aja, apa enggak? Apakah orang tua kita tuh sumber kecemasan kita? Kemudian apakah pasangan kita, anak-anak kita ini merupakan sumber kecemasan kita? Jangan-jangan itu adalah sumber kecemasan kita yang kita mencoba untuk menafikan. Jadi sumber kecemasannya itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga ketika berobat ke dokter
Penyakit dalam, nggak mungkin kan dibilang tanya stres, nggak ada stres itu. Yang ada itu sakit fisik, kata dia gitu, kata pasien kan. Karena yang dia anggap stres itu sebenarnya ada di dekat kita gitu. Dan mungkin kita merasa, masa iya, saya kan memang orang menikah ya pasti ada masalah lah dok. Namanya orang berumah tangga atau namanya generasi sandwich katanya sekarang. Dimana orang tua menjadi tanggungan kita juga. Padahal kitanya sendiri belum settle, belum siap gitu. Sehingga menyebabkan kesulitan gitu. Nah, otak tuh kayaknya terus berpikir. Karena kalau kita bicara ya, saya mungkin banyak berkaitan dengan masalah gangguan cemas ini. Ketika si pasien itu bertanya kepada saya, problematik yang paling dominan itu dari gangguan psikosomatik itu ada apa sebenarnya yang terjadi. Yang kita bisa bilang ke pasien adalah ada bagian di sistem saraf pusat otak yang kemudian mengalami suatu aktivitas yang berlebihan yang disebut bagian amigdala tersebut. Sayangnya bagian yang berlebihan ini itu tidak bisa didukung atau diperbaiki, disupport oleh suatu sistem lain, hipokampus namanya, yang berkaitan dengan bagaimana adaptasi dari sistem saraf pusat ini. Kenapa? Karena hipokampusnya sendiri kelelahan. Karena terlalu banyak berpikir gitu. Sehari-hari terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang dikhawatirkan terutama. Kecemasannya. Sehingga akhirnya respon dari sistem itu tidak lagi mencapai suatu keseimbangan. Nah, mencapai suatu harmoni itu ternyata tidak mudah ya teman-teman ya. Banyak yang terkait dengan kecemasan itu tidak semata-mata mudah dihilangkan dengan hanya berpikir positif gitu. Karena yang pernah saya bilang juga, dan kita bahas selalu adalah bahwa ternyata kecemasan itu tidak semudah itu dan segampang itu diperbaiki. Apalagi kalau berkaitan dengan seorang yang punya kepribadian tertentu. Misalnya kepribadiannya agak pencemas, pikiran-pikiran itu gampang dapat efektif dari pikiran itu langsung berasa nggak enak gitu. Jadi orang itu gampang kagetan, gampang terburu-buru, perfeksionis, dan hal-hal yang berkaitan dengan otak yang terus-terusan aktif. Sehingga tidak heran, selain daripada pengobatan yang biasanya bertujuan untuk segera menenangkan sistem itu, yang lainnya adalah bagaimana belajar untuk sederhana. Belajar untuk memilah-milah apa saja yang penting yang harus diperhatikan. Nah inilah teman-teman yang mungkin sebagian orang tuh sering lupa ya, mereka menganggap bahwa pengobatan kalau bisa ya lebih baik gitu. Tapi bagaimana mengolah pikiran itu menjadi jauh lebih stabil tentunya juga perlu suatu proses. Ya, jadi nggak bisa cuman begitu aja gitu sebenarnya. Problematik kita memang tiap orang berbeda. Saya yakin kita juga kadang-kadang nggak bisa dapat ke atau kalau saya bilang keberuntungan atau privilege gitu ya dari kehidupan yang berbeda-beda ini. Ada yang harus kerja keras, ada yang mungkin harus melakukan banyak pekerjaan sekaligus, banyak hidupnya stres, tekanannya juga stres, belum lagi kondisi perkembangan dari sejak masa kecil sampai masa dewasa di mana tekanan begitu banyak yang mungkin membuat dia menjadi khawatir dan ragu selalu dalam kondisi kehidupannya dari kecil sampai dewasa yang menyebabkan banyak tantangan-tantangan kehidupan yang tidak bisa diselesaikan, timbul rasa ketidakpercayaan diri dan akhirnya mempengaruhi bagaimana dia bersikap di saat-saat ini, di saat sudah mulai usianya dewasa. Ini yang penting ya teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik dan harapan saya mudah-mudahan kita semua bisa mencoba mencari tahu bagaimana mengelola pikiran menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, mengulang kembali apa yang kita pernah sering bahas, tapi harapan saya buat teman-teman yang pemirsa yang baru bisa menemukan arti bahwa dalam YouTube video channel saya ini banyak hal-hal yang bisa teman-teman ambil untuk bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik, bahkan mungkin nggak perlu datang ke dokter jiwa, ya, ke psikiater nggak perlu, karena bisa memahami, oh ternyata langsung ngademin otaknya jadi
menjadi lebih baik. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Ya, lakukanlah secara ikhlas, apapun itu, terimalah segala kondisi kita dengan ikhlas, jalani kehidupan kita dengan sabar, dan selalu sadar bahwa situasi ini memang adalah bagian dari proses kehidupan. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.